Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramat, para ustazat, para guru-guru kita, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, sahibatul bait, yaitu al-mukarramah Saja Nur Fadilah beserta keluarga besarnya. Kita doakan beliau biar panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita haulkan keluarga besar almarhum Bapak Ustadz Abdurrahim bin Ibu Hajjah Narimah, dan juga almarhum Bapak Haji Zulkarnain bin Bapak Haji Muhammad. Kita doakan Muhammadin, ya. Kita doakan yang dihaulkan pada hari ini, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Para ibu-ibu sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bu, sore hari ini ketemu lagi, Bu, ya. Nggak bosan, Bu? Benar. Alhamdulillah. Tenang, ntar, Bu, pulang saya bawain uli. Kebalik, ya. Para ibu sekalian, yang namanya haul berarti memperingati kematian, Bu, ya. Kalau ulang tahun memperingati apa? Kelahiran. Ibu mau ulang tahun, mau haul, Bu? Mau di ulang tahunnya apa mau dihaulin? Tapi pasti semua haul, Bu, ya. Sekarang mati, besok mau sekarang mau besok? Para ibu sekalian, setiap orang yang hidup pasti apa? Nggak ada orang yang kekal, Bu, ya. Nggak ada. Semuanya kita pasti mati. Dan hari ini kita diberikan nasihat, Bu, oleh almarhum guru kita Bapak Haji Abdurrahim dan juga Bapak Haji Zulkarnain. Apa nasihat beliau, ibu sekalian? Nasihat pertama, kata Rasulullah, wa inna insyaallah bikum lahikun. Ketika Rasulullah, Bu, ziarah ke Baki, ziarah ke kuburan Baki, Bu, ya, beliau selalu bilang apa? Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami semua ini akan menyusul. Ya, kita tinggal nunggu giliran doang, Bu. Kita lagi ngantri. Antri apa, Bu? Antri apa, Bu? Ngantri mati, Bu, ya. Yang tua apa? Mati. Yang muda juga apa? Yang ngik-ngikan, yang seger-boger, yang kaya, yang miskin, yang cakep, yang jelek, Ustadz, enggak langsung terakhir kemana kita, ya? Semuanya mati, ibu sekalian. Nah, ketika kita mati, apa yang kita bawa? Nah, ini yang mahal, Bu, ya. Oleh karena itu, ibu sekalian, di bulan yang sangat baik, ini bulan apa, Bu? Sya'ban. Ya, Sya'ban. Sya'ban artinya, Bu, berkumpulnya kebaikan. Ya. Kenapa disebut Sya'ban? Karena banyak orang yang dilupakan. Karena kemarin kita konsentrasi sama Rajab, sampai ada puasa Rajab. Kemudian kita akan konsentrasi sama Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini banyak orang yang dilupai. Padahal, Bu sekalian, Bu, ya, pertama
pertama, Sya'ban ini banyak kebaikan. Yang kedua, Sya'ban ini adalah dilaporkannya amal kita selama 1 tahun kepada Allah. Ya, itu setahun ya. Dari sejak Syawal ketemu lagi apa? Sya'ban dilaporin. Kira-kira Bu, ketika kita dilaporin, rapot kita ini banyakan merahnya apa banyakan birunya? Kayaknya mah merahnya nih Bu ya. Ya. Dilaporin Ibu sekalian. Makanya Rasulullah itu Bu paling senang, paling suka kalau di bulan Sya'ban Nabi isi dengan berpuasa. Nih Bu ya, kalau bulan Rajab itu Bu, kalau dicari dalil sahihnya nggak ada puasa Rajab, nggak ada. Adanya puasa bulan haram. Karena Rajab termasuk bulan haram. Jadi bukan saya niat puasa Rajab, bukan. Saya niat puasa bulan haram. Kan bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Ya Bu ya. Nah, bulan Sya'ban ini Bu sekalian, Nabi paling banyak puasa sunnah yang Nabi paling banyak dan paling getol, paling rajin ya di bulan Sya'ban. Ya Bu ya. Oleh karena itu Bu sekalian, boleh nih Ibu, bulan Sya'ban dijadikan bulan untuk mengqadha puasa Ramadan tahun lalu. Ada yang masih punya utang Ramadan? Nah, mana yang banyak nunjuk ya? Di bulan ini Aisyah begitu Bu. Aisyah kalau Ramadannya dia pernah ada yang ditinggal, beliau selalu mengganti mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah Bu, boleh Bu Ibu niatinnya qadha di bulan Sya'ban. Udah pasti dapat pahala puasa sunnah Sya'ban. Udah pasti itu. Yang penting niatnya apa tuh? Qadha Ramadan. Karena qadha Ramadan wajib. Atau Ibu sekalian, niatnya qadha Ramadan tapi puasanya di hari Senin, di hari Kamis dan di bulan Sya'ban. Udah pasti dapat pahala Senin, pahala Kamis, pahala apa? Sya'ban. Tuh, berlipat. Ya. Tinggal dihitung dah. Kira-kira Ibu utang puasa Ramadan berapa hari? Ada yang seminggu Bu ya. Ada yang 15 hari. Ada Bu? Ada. Mana 15 hari Bu ya? Masya Allah. Ya, saya punya teman apa berpisah Bu sama bininya. Gara-gara bininya berapa? 15 habis, makanya cuma 2 minggu doang ya Bu ya. 2 minggu lagi apa? Bininya ya. Kawin lagi nggak boleh Bu ya. Ada pisah dah Bu ya. Nah, ibu-ibu tuh yang main 15 kali tuh ya, 15 hari ya. Masya Allah Bu, ganti puasanya ya. Tapi itu min qadarillah Bu ya. Sudah Allah yang nentuin Bu ya. Nah, para ibu sekalian, oleh karena itu Ibu sekalian, kenapa di bulan Sya'ban ini banyak banget orang ngadain kegiatan? Di antaranya haul, tarhib Ramadan Bu ya. Karena memang kita pengen ketika amal kita setahun dilaporin ke hadapan Allah kita sedang melakukan amal soleh Bu ya. Bahkan Ibu sekalian, bulan Sya'ban bukan hanya bulan mengganti qadha Ramadan. Bulan Sya'ban disebut Syahrul Qurra, bulannya membaca Al-Quran. Nah, jadi baca Al-Quran itu bukan Ramadan doang. Sejak bulan Sya'ban sudah diapain? Sudah dibaca. Makanya kenapa Ibu sekalian ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kenapa dari bulan Rajab Bu? Makanya ada satu riwayat, dikatakan apa Bu? Dari musik Bu. Satu dikatakan apa? Bulan Rajab bulannya nanam. Bulan Sya'ban bulannya apa? Nyiram. Bulan Ramadan bulannya apa? Panen. Ya. Nggak mungkin Bu kita ibadah ucuk-ucuk puasa Ramadan aja. Nggak mungkin ucuk-ucuk baca Quran Ramadan aja. Nggak mungkin ucuk-ucuk. Ya. Berat Ibu sekalian
Kalau ada orang datang-datang Ramadan semuanya diparet. Baca Qur'annya Ramadan, puasanya Ramadan, zakatnya Ramadan, kemudian yang lain-lain Ramadan, berat. Makanya Allah kasih apa? Rajab nanam, Sya'ban nyiram, Ramadan metik. Sama kayak tukang timun suri. Coba timun suri panennya kapan, Bu? Ramadan. Kapan nanamnya? Dari sekarang. Ya Bu ya. Coba kalau kebanjiran lah kagak panen pisang Bu ya. Ya Bu ya. Nah ini diibaratkan oleh Nabi begitu Bu. Jadi kalau kita pengen panen di bulan Ramadan, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban sudah kita mulai tanam. Tanam apa? Kebaikan-kebaikan. Yang lebih penting Bu sekalian, apa doanya Bu? Balighna ya Ramadan. Pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Karena belum tentu Bu, sekarang hidup ya Ramadan nggak ada. Ya coba Ibu lihat. Ramadan kemarin Bapak lu masih ada. Sekarang nggak ada. Ya Bu ya. Karena itu kita minta Bu sama Allah, balighna ya Ramadan, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Biar umur panjang Bu ya, sehat walafiat, biar bisa ibadah di bulan Ramadan maksimal Bu ya. Amin ya Rabbal. Kemudian Ibu sekalian, bulan Sya'ban disebut juga bulannya sholawat. Bu, kenapa disebut bulan sholawat? Karena ayat perintah sholawat Bu itu turunnya di bulan Sya'ban. Coba Bu tahu surahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini adalah ayat perintah kita untuk banyak-banyak bersolawat. Ya, dan solawat atau ayat perintah solawat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Makanya Ibu sekalian ya, mumpung kita lagi nyiram ini, ayo nih kita yang bisa kita solawat. Kemarin di bulan Rajab kita suruh banyakin apa? Istighfar Bu ya. Di bulan Sya'ban kita banyakin apa? Solawat. Agar kita betul-betul siap bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya banyak orang yang haul Bu. Ya rohan itu ya. Haul rohan di bulan apa? Sya'ban. Dalam rangka ketika amal kita dilaporkan di hadapan Allah, kita sedang melakukan apa? Kebaikan. Oleh karena itu Bu, mari sama-sama kita bersalawat Bu ya. Ya. Allahumma sholli salatan salaman tamman Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu. Ayo Bu, semangat. Qurabu wa tuqadha bihaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khatimi Ramamu biwajihil karim wa ala wa sahbihi fi kulli fasin wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli wa sallim. Ya, jadi Bu, ketika kita menghadiri acara ini, kita dikasih nasihat. Kalau kita pasti akan menyusul. Kemudian Ibu sekalian, nasihat yang kedua, almarhum Bapak Ustadz Abdurrahim ini Bu ya, adalah seorang guru Bu. Ya, orang guru itu Bu, salah satu pahala yang terus mengalir Bu, sampai dia mati. Ya, alhamdulillah. Kan orang itu Bu, kalau mati
Ada 6 yang pahalanya ngalir. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ya, bersyukur Bu, ada guru-guru kita. Jadi orang-orang yang mengajarkan ilmu, satu huruf diajarin, muridnya bisa, terus diamalin sama muridnya, terus pahalanya mengalir. Luar biasa ini almarhum ya. Ini kalau bisa Bu, kita ya, apa yang kita bisa, ya kita ikutin seperti almarhum, supaya kita dapat pahala apa? Mengalir. Ya. Jadi pahala yang mengalir yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua Bu, pahalanya mengalir itu adalah nara kahram, orang yang bisa menggali sumur Bu. Nah zaman dulu kan kita digali sumur Bu ya. Airnya Bu yang disedekahkan, dan yang menggali orangnya udah mati, airnya masih dipakai, dia dapat apa tuh? Pahala mengalir. Ya. Kemudian yang ketiga Bu sekalian, man bana masjidan, orang yang mampu membangun apa tuh? Masjid. Nah, tinggal Bapak Ibu tuh. Ya ini Bu sekalian, saya jadi guru enggak ya. Gali sumur juga enggak. Nah, sekarang kita bisa bangun masjid, bangun. Yang kita mampu, beli keramik, apa beli semen, apa beli apa nih ya. Ini jangan semennya dari masjid dibawa pulang. Ya keramik dari masjid dibawa pulang. Ini tukang udah nggak dipakai, gue bawa pulang ya. Gitu. Namanya madratan Bu ya. Jadi orang-orang yang bisa membangun masjid, maka dialah yang pahalanya tuh Pak mengalir. Terus yang keempat apa Bu? Man warasa mushafan, orang yang bisa mewariskan Al-Quran. Ya, mewariskan Al-Quran itu yang pertama bisa ngajarin. Mewariskan Al-Quran itu bisa menyediakan majelis. Ibu nggak bisa ngajarin, tapi saya bisa nyiapin majelis. Ayo, siapa yang mau ngaji? Nih, saya siapin majelisnya. Yang nyumbang itu Bu mati, pahalanya apa tuh? Ngalir. Termasuk orang yang manwara samushafan itu orang yang wakaf Quran. Ngaji nggak bisa, ngajarin kagak bisa, bangunin majelis taklim juga enggak. Beliin Quran, taruh di majelis taklim, taruh di masjid. Yang mewakafin Bu mati, Qurannya dipakai oleh orang-orang yang di majelis taklim, di masjid, maka dia dapat aliran pahala. Ini jangan ke musola, ke masjid ya, kurang cakep ini. Gue pulang ya biar. Bukan malah wakaf yang dibawa apa? Yang di masjid malah dibawa pulang ya. Nah ini adalah orang-orang yang mendapatkan terus pahala mengalir. Apalagi Bu sekalian, orang yang bisa memberikan jalan. Jalan Bu. Ya, saya ke belakang kemarin, lah jalan kecil banget, mobil saya kagak masuk Bu ya. Sini dijarok, di sini dijarok Bu ya. Kalau kita kasih jalan Bu, nih mamanya rumah saya depan pinggir jalan. Ini saya kasih nih 2 meter. Di sana 2 meter, sana 2 meter, kan jadi 4 meter Bu ya. Masuk nggak tuh mobil? Masuk. Berapa orang yang gampang masuk ke gang itu, berapa mobil yang bisa masuk ke situ dengan mudah, di situ dia dapat pahala. Luar biasa tuh. Jalan akan gak ada habisnya Bu. Ya, ini kan sekarang bukan begitu doang Bu. Kalau masih ada got-gotnya dibikinin jarok tuh Bu ya. Masya Allah ya. Kalau dia sini tukang nyempitin orang, nanti kuburan jadi ikut apa? Ya Bu ya. Tapi kalau kita sering meluaskan jalan buat orang lain, Allah luaskan juga kita punya makam kita. Ya Bu ya. Saya yakin Bu, kalau semua orang paham seperti ini, nggak ada jalan yang kecil, nggak ada. Ini kan pada bol kuning butut gasir semua. Ya Bu ya. Jalanan rumah sempit banget ya. Beca 2 biji aja susah ngigek Bu ya. Makanya itu termasuk apa tuh Bu? Pahala yang terus mengalir. Pahala yang terus mengalir. Dan ini tugas kita bersama Bu. Bagaimana ketika saya mati ya Allah, saya udah nggak ngapa-ngapain, saya udah ngaso, saya udah istirahat, tapi kita terus dapat aliran apa tuh? Enak kata Bu? Dah, tuh dari 6 itu ibu yang bisa yang mana? Yang mana ya? Bahkan Bu sekarang mah wakafnya gampang Bu. Ibu nggak perlu wakaf nih, saya Ustaz wakaf 1000 meter, emang tanahnya udah nggak punya? Iya. Orang sekarang mah jarang punya tanah 1000 meter. 100 meter gak rame-rame sama anak memantu.
Jadi sekarang ada istilah, ada mana nih lembaga apa, yayasan mana lagi buka wakaf, semeternya katakan 1 juta atau 500 ribu. Saya usah bisanya setengah meter nih, 500 ribu. Bismillah, itu jadi wakaf juga, ngalir pahala. Ya kan? Ini mah wakaf kagak, ngaji kagak, kemudian sedekah kagak, jadi guru kagak, ya kan? Lah pulang apa yang mau dibawa, Bu ya? Nggak ada pahala mengalir. Jangan-jangan, Bu, bisa sebaliknya. Apa, Bu? Dosa yang mengalir. Na'udzubillah. Kenal, Bu, dosa mengalir? Nih, umpamanya ya, ibu ngawinin, manggil dangdut, bagus banget ya. Kata orang gitu, itu dia manggil tuh. Nah kita kalau ngawin kayak dia aja tuh, ngikut dia tuh, ngikut kayak gini. Nah begitu, Bu ya. Diikutin tuh, Bu. Ketika kita diikuti, lah yang diikutin mah nggak tahu. Lah dia lagi dapat dosa, betul Bu ngalir. Nah tuh, nauzubillah. Nah itu hati-hati. Ya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa mengalir, bukan pahala yang apa? Mengalir. Nah almarhum ini, Bu, termasuk orang yang mendapatkan apa? Pahala yang mengalir. Makanya keluarganya bahagia, Bu ya. Senang, Bu ya. Karena almarhum di alam kubur, di alam barzah sudah mendapatkan apa? Pahala yang terus apa? Mengalir. Para ibu sekalian, kemudian yang ketiga, Bu. Pesan yang ketiga. Khusus ini ibu sekalian buat anak-anaknya almarhum, Bu ya. Ya anak-anaknya Ustazah Nur Fadilah yang masih pada seger buger, Bu ya. Orang tua itu kan, Bu, kunci surga. Orang tua kunci. Kita semua punya orang tua, Bu ya. Kalau kita pengen gampang masuk surga, kuncinya di mana? Orang tua. Apa ibu sekalian? Orang tua itu, Bu, pintu surga yang paling tengah. Nah, pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau kita pengen masuk pintu surga yang paling tengah, ada di orang tua. Sekarang, Bu, orang tuanya tinggal sebelah. Ibarat matanya tinggal atu. Ya, Bu ya. Dulu sempurna, ada bapaknya, ada emaknya. Kapan gelendotan gampang. Kapan minta duit tinggal nedeng, Bu ya. Sekarang tinggal sebelah. Yang sebelah ini jangan sampai ketutup lagi. Kalau sudah ketutup, Bu, di situ sudah selesai doa-doa mustajab yang dipanjatkan oleh orang tua. Ya, Bu ya. Makanya kalau pengen gampang rezekinya, gampang berkah hidupnya, gampang masuk surganya, cari ridho orang tua. Ya, jangan sebaliknya. Orang tua nggak pernah diurusin, orang tua kagak pernah dilongok. Nah kadang, Bu, ziarah ke Banten nyampe. Ya, ziarah kubur orang tua dilangkain doang. Ya, Bu ya. Makanya kata Bu ya apa? Doa yang paling mustajab yaitu di depan mata. Ya, ono mak bukan siapa-siapa kita yang di Banten, yang di Cirebon, Bu ya. Boleh nggak kita ke sana? Boleh. Asal yang depan rumah orang tua kita jangan diapain? Jangan langkain mulu. Makanya kan orang dulu kalau mati kuburin depan rumah. Orang atas masih begitu, Bu. Dalam rangka apa, Ibu sekalian? Tuh, kuburan emak lo, bapak lo depan rumah. Tiap hari ayo be jalan. Warawiri, kagak Fatihah, kagak Quran, Bu ya. Sekali nyair bandeng pindang, nya, misalnya nyair pindangnya mau. Nah, air pindang udah tawarin, Bu ya. Yang di kuburan mah, Bu, kagak doyan pindang. Nih, yang lagi ngomong doyan dah tuh. Ya, Bu ya. Yang di kuburan doyannya apa, Bu? Al-Fatihah. Gitu, Bu ya. Makanya jangan berziarah kemana-mana sampai tapi kuburan orang tua dilewat-lewati. Ya, justru pintu keberkahan, pintu surga ada di orang tua. Ibu udah hafal ridallah fi ridal walidain. Ya, ridho orang tua, ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Makanya yang masih punya orang tua, bismillah, minta doanya, minta ridhonya, ya Bu ya. Terutama buat anak-anak almarhum ya. Terus dipelihara. Kalau perlu udah nggak ngapa-ngapain nih, nyak ya. Orang tua udah nyak, tenang aja nyak.
Ini tinggal mangap aja dah. Ya, mangap. Makan apa? Mangap. Ya, sayur apa? Mangap. Mangap aja Bu ya, gitu. Artinya Ibu sekalian apa? Udah pegangnya tasbih, udah pegangnya doa, doain anak biar semuanya jadi orang sukses, anak soleh dan soleha. Kalau anak soleh soleha, anak sukses, orang tua juga ikut apa? Seneng Bu ya. Ini jangan kayak tadi Bu, lagi rame tuh Bu, ya di TV ya. Anaknya bader banget Bu, sampai apa tuh namanya, nyakitin orang lain tuh, nendangin, nabokin Bu, di videoin tuh, di share lah. Bapaknya itu ada departemen perpajakan Indonesia, dipecat langsung sama atasannya karena anaknya harus masuk penjara. Tuh anak tuh kadang-kadang Bu ya, kagak tahu-taunya ya. Bukan dia doang Bu yang ditangkap polisi, yang dipenjara, kerjaan bapaknya putus. Nauzubillah. Kadang-kadang kita nggak tahu Bu anak kita sama siapa, bergaul sama siapa, ngapain. Udah gitu divideoin Bu. Kalau katanya divideoin itu bocah selamat Bu. Ya karena divideoin Bu, akhirnya apa? Tangkap polisi. Bapaknya pimpinan pajak tertinggi di Indonesia, putus, kerjanya dipecat. Masya Allah tuh Bu ya. Ya, makanya buat kita Bu, kita semua punya anak Bu ya. Pengen banget anak kita apa? Bener, soleh Bu ya. Ada satu doa Bu dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita selalu baca Bu, termasuk saya Bu. Rabbi habli minas salihin. Itu doa dari Ibrahim tuh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Ini doa ini Bu dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim belum punya anak. Belum punya anak. Ya. Belum punya anak, doanya itu digepek. Ya. Akhirnya apa? Karena nggak punya anak, bininya udah tua Bu, Sarah. Siti Sarah ya, udah tua, udah ubanan, udah peot, udah keriput. Ampe-ampe Sarah ini dinyatakan mandul. Tapi Nabi Ibrahim gak putus asa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, gitu Bu ya. Saking kesiannya ini Bu, Sarah sama suaminya Bu, sama-sama udah tua ya, udah keriput, udah tua, udah ubana, udah nyatakan apa? Mandul. Tapi apa kata Sarah Bu? Dan Ibrahim, kalau engkau pengen punya anak, nikahlah sama Hajar. Halus tuh Bu. Ada yang mau begitu Bu? Bapak lo mau nikah lagi lo? Nah, kalau ada ibu yang begini di sini, saya cium buahnya dah ya. Mana ikhlas banget tuh lakinya kawin lagi ya. Tapi itu Sarah begitu Bu. Nikah akhirnya Ibrahim dengan Hajar. Berkat doanya Rabbi habli minas salihin, keluar Ismail jadi seorang nabi. Ya, sedang sayang-sayangnya Bu, anak satu-satunya di Arab dari kapan-kapan dia berdoa Bu ya. Sedang bagus-bagusnya Allah perintahkan Ibrahim sembelih anaknya. Coba bayangin Bu, ya kan? Tapi Ibrahim tetap patuh Bu perintah Allah, ya kan? Ditanggalkanlah Nabi Ismail, lehernya siap mau dipotong. Datang Jibril Bu, ngasih kabar, bukan hanya mengganti Ismail dengan kambing, bukan hanya itu Bu. Jibril mengasih kabar, Ibrahim, alhamdulillah istrimu Sarah hamil. Tuh, dan nenek-nenek udah ubana, udah keriput apa? Hamil. Kira-kira dukun beranaknya siapa tuh ya? Ya, disesar apa kagak itu ya? Ya, kalau orang sekarang mah ya Allah, umur segitu beranak ya, diomongin orang sekampung. Ya Allah, saya udah tua, saya bunting banget gitu ya. Diomongin gak Bu? Iya. Lumayan banget lakinya itu ya, begitu. Rupanya kalau bikin lakinya doang dewek kali Bu ya. Lah, keluar itu Bu, akhirnya hamil. Sarah punya anak siapa? Siapa Bu? Ishak. Dua-duanya nabi Bu. Itulah berkat apa? Rabbi habli minas sholihin. Nah ini kita bisa pakai Bu. Pokoknya di mana aja kita habis sholat Bu ya,
Walaupun ibu udah nggak beranak lagi, tapi kan punya anak, punya keturunan. Ya, kalau panjang lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ini yang panjangan lagi, Bu. Ya, ya Allah berikan pasangan kami laki dan bini qurrata ain. Kadang-kadang ada bini niat laki gede banget, sampai rumah gede. Ada yang sebaliknya, ya laki niat bini gede, Ibu ya. Itu namanya tidak qurrata ayun, Bu. Makanya Allah ajarin apa? Rabbana hablana min azwajina. Nah, min azwajina, pasangan-pasangan kami qurrata ayun. Ya, itu Bu, gepak aja tuh Bu. Ya, dua doa gepak. Insyaallah mudah-mudahan ya kita semua dikaruniai anak yang soleh dan soleha, keturunan yang soleh, keturunan yang qurrata a'yun. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi Bu sekalian ya, saya mohon doanya tanggal 7 insyaallah saya berangkat Bu. Ya, sampai hari ini hotelnya belum dapat Bu. Nah, hotelnya belum dapat ya. Mohon doain, bacain Fatihah. Yang di Madinahnya alhamdulillah sudah dapat, kemarin sudah dapat. Yang di Mekahnya belum Bu. Ya tadi sudah saya kumpulin jamaahnya, sudah manasik tadi. Hari ini di kantor saya, besok pagi manasik di Hotel Santika di Harapan Indah. Ya, mohon baca Fatihah. Mudah-mudahan malam ini, besok udah ada keputusannya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian, saya mohon maaf Bu ya. Ini baru nyampe langsung pulang Bu. Saya lupa Bu, pas jalan ditelepon. Lah, enggak taunya ada lagi atau lagi Bu acara sono ya. Sama juga haul begini ibu-ibu. Ya saya udah nyampe Wates ini, saya kata gitu ya. Sini ke Gembretan, sono ke Gembretan. Ya udah kesini dulu dah, saya kata gitu ya. Sono nyampe kagak ada Bu ya. Ya kan, terima kasih Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam majelis yang lain Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh bersama Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Berbagi cahaya di atas cahaya. Takbir.